alangkah baiknya kita membacakan doa. Ustazah Imas boleh dibuka lagi mute-nya ya, mohon maaf. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Ya, yuk kita pimpin sama siapa ya? Coba. Duduknya yang rapi dulu. Duduknya rapi dulu. Duduk siap, gerak. Hah? Duduk siapnya mana? Duduk siap, coba yang rapi dulu duduknya. Gimana? Duduk siap. Yang rapi Abi, ya. hebat, pinter. Raihan hebat, semuanya hebat. Alvaro juga. Alhamdulillah. Baik. Sekarang yang paling rapi, Ustazah pilih ya. Siapa ya yang paling rapi ya? Boleh pimpin doa. Oke. Silakan. Silakan Raihan pimpin doa. Yes. Raihan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya angkat tangan. Radit, mobil. Rabbi, warzuqni fahma birahmatika ya Amin. Alhamdulillah. Terima kasih ya sayang. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar PAI ya, yaitu Pendidikan Agama Islam. Nah, nih hari ini siapa yang tahu? Hari ini hari apa ya? Siapa yang tahu? Tanggal berapa ya? Tanggal 16 bulan Oktober. Iya, tahun 2020. Iya, 2020. Nah, sekarang kita fokus ya. Buku paket PAI-nya sudah pada dipegang? Nah, setelah itu buka halaman 34. Raihan belum ada. Raihan belum ada. Kenapa sayang? Nih. Halaman 34. Raihan belum ada. Raihan belum ada sayang bukunya. Tapi udah dapat belum Raihan? Belum. Dicari Raihan. Kenapa? Dicari sama Bunda Raihan. Oh, lagi dicari. Oh iya. Biarkan saja dulu. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini sudah sama semuanya. Sudah. Baik, terima kasih. Oh iya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah ada ya. Sekarang kita akan belajar nih, temanya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, siapa yang pernah mendengarkan cerita kisah Nabi Nuh? Siapa yang pernah bacanya dan mendengarnya? Siapa coba? Gandira. Kapal laut Raihan. Iya. Kapal laut yang besar. Bukan perahu Gimana? Iya, Pak. Membuat perahu kapal yang besar. Baik, betul. Iya, betul sekali, hebat ya. Karena lagi banjir. Lagi banjir, Masya Allah, hebat ya. Badai. Banjirnya sampai sampai mana? Sampai ke mana banjirnya? Tidak. Nah, nanti ya. Nah, sekarang dengarkan dulu ya.
Nabi Nuh adalah utusan Allah, ya. Nih, dia sangat taat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ia suka bekerja keras. Iya, hebat. Nabi Nuh suka bekerja keras, ya. Kalau bekerja keras kerja kerasnya seperti apa? Tadi ada yang bilang katanya membuat kapal besar, ya. Dia pantang menyerah, pantang mengeluh. Kalau anak-anak kerja kerasnya apa? Kalau sebagai anak-anak? Iblis bikin patung. Iblis bikin patung. Iya. Ini coba anak ayo. Yang pertama, anak-anak kerja keras untuk belajar. Membantu ibu, ya. Kalau belajarnya mengeluh tidak? Tidak. Harus tidak boleh menyerah. Masya Allah. Nah, itu adalah sama dengan keteladanan Nabi Nuh. Pantang mengeluh meskipun Nuh, tapi pantang mengeluh. Dia Orang yang jahat ya, yang nyembah. iya, betul. Betul. Pantang mengeluh Nabi Nuh itu. Orang-orang kafir tenggelam. Iya, orang-orang kafir tenggelam. Tunggu sebentar ya, Nak. Oke. Ya. Pinter anak-anak. Ya, sebentar, Nak. Nah, jadi anak-anak harus lihat keteladanan Nabi Nuh ya. Bekerja keras ya. Anak-anak harus rajin belajar, tidak mengeluh ya. Meskipun belajarnya di rumah ya. Hebat anak-anak. Ya, sebentar ya, kita simak videonya ya. Ya, boleh. Gimana? Video. Oh iya, bentar ya. Ya, Ustazah punya video videonya lihat bareng-bareng. yang menyimak video. Benar. Nanti ada tanya jawab ya yang menyimak video. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris alaihi salam wafat, sedikit demi sedikit teman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Nuh alaihi salam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka.
dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, berulang-ulang, siang dan malam, selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang terlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah. Hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Terbukti bahwa Nuh gila apa itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, petir menggelegar. Hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah-rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak, ayah. Aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau memohon Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Air pun masuk ke dalam tanah. Kapal pun mengabung. Assalamualaikum Ustazah. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih. Assalamualaikum Ustazah. Mereka memohon Waalaikumsalam. Ustazah Imas. orang kafir dan Sayang. Allah.
karena kesalahan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Ya, itu Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Gimana sayang, seru tidak? Seru tidak? Senang ya? Seru banget. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ustazah mau tanya nih. Boleh ya? Mau tanya. Boleh saja Imas buka lagi mute-nya. Maaf. Sekarang Ustazah mau tanya sama kalian ya. Nah, Nabi Nuh diutus Allah membuat apa? Membuat kapal besar. Hebat. Nah, membuat kapal besar. Nah, di situ Nabi Nuh membuat kapal besar pakai apa ya? Kayu. Kayunya dari mana? Dari kebun sekitar ya. Nah, kalau Nabi Nuh membuat kapalnya di mana? Di gunung apa di laut? Di gunung. Nah, setelah itu Nabi Nuh diejek sama orang-orang kafir. Seperti apa ya? Coba ejeknya. Diejek sama orang kafir. Nabi Nuh bodoh. Bodoh, orang gila ya. Kenapa Nabi Nuh membuat kapal di mana? Di gunung. Kenapa harus membuat kapal di gunung? Kata orang-orang kafir. Nah, Nanti ada banjir, nanti kapalnya ke bawah banjir. Nanti dianya terbawa banjir. karena di Tuh. Coba yang ada di dalam kapal Nabi Nuh itu ada apa saja? Coba tadi. hewan sama manusia. Hewan manusia. Sama manusia yang beriman. Betul. Kalau Ngambil manggil hewannya berjenis apa Tadi saja? ada jerapah, gajah. Betul, dan lain-lainnya. Hewannya pasangan, ya. Hewannya berpasang-pasangan, betul. Nah, setelah orang kafir mengejek, nih. Oh iya, untuk pertama kalinya orang kafir itu membuat apa? Iya, orang kafir itu membuat apa sebelumnya? Membuat Patung berhala. patung berhala. Nah, Terus ada karena berapa ada banjir, patung yang patungnya disembah? hancur. Hancur. Ada berapa patungnya? 5. Tadi ada berapa? Ada 5. Pinter. Betul. Nah, orang-orang kafir itu menyembah apa? Menyembah patung. Tapi alhamdulillah ya, Nabi Nuh tidak tergoda. Nabi Nuh tetap taat pada Allah. Meskipun Nabi Nuh diejek, caci maki, tapi pantang mengeluh ya. Nabi Nuh itu bekerja keras ya, hebat. Setelah itu orang-orang kafir menyuruh Nabi Nuh untuk apa? Mendatangkan azabnya dari Allah ya. Nah, alhamdulillah. Betul. Nah, alhamdulillah Allah telah menurunkan azab itu kepada orang-orang kafir. Nah, itu apa? Menurunkan apa? Hujan. Angin lebat, hujan ya. Lebat juga ya. banjir. Nah, setelah itu jadilah apa? Banjir bandang. Iya, betul. Baik. Yang tidak termasuk ke kapal Besar banget. besar banget ya.
Sudah kapal Nabi Nuh apa? Bisa berjalan ya, alhamdulillah. Nabi Nuh selamat ya dengan binatang-binatang Karena yang dari lainnya. kayu. Iya, orang-orang yang beriman selamat ya. Yang tidak selamat siapa? Anaknya Nabi Nuh selamat ya sama istrinya? Anak yang durhaka. Iya, betul. Orang yang durhaka tidak selamat ya. Yang menyembah patung tidak selamat juga ya. Alhamdulillah. Menyembah Allah selamat. Iya. Yang menyembah Allah sama iya selamat. Alhamdulillah ya. Gimana? Hari ini seru belajarnya? Gimana? Hari ini seru belajarnya? Seru. Alhamdulillah. Semangat dong. Semangat kayak Nabi Nuh. Pantang mengeluh. Gimana semangatnya? Pantang mengeluh, pantang menyerah, Pantang pantang menyerah ya. berkhianat, pantang berkhianat, pantang berkhianat. Betul, pinter. Terima kasih anak-anak sudah pada semangat, sudah memperhatikan Ustazah ya. Sudah menyimak video dengan senang hati ya. Alhamdulillah, semoga kalian pantang mengeluh, pantang menyerah untuk belajar di rumah ya. Alhamdulillah. Duduk siapnya mana? Mana coba duduk siap gerak, duduk siap gerak. Coba lihat di situ. Tuh, ada halaman 35 kita isi ya. Coba Ada. buka halaman 35. Ada isian uraian. Ada bukannya? Ya, 35. 35. Ya, 35. Apakah kalian belajar sungguh-sungguh? Ada. 35. Nah, udah ketemu? Udah ketemu. Alhamdulillah. Kita isi ya. Yuk, isi. Aku belajar sungguh-sungguh. Iya. Ya. Iya, siap. Kok? Ya, aku berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya. Nah, sekarang udah diisi kan? Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak dan memperhatikan Ustazah dalam pembelajaran PAI. Insya Allah kedepannya Ustazah akan bertemu lagi dengan kalian ya. Ini waktunya sebentar lagi ya. Alhamdulillah, kalian senang hari ini belajarnya? Senang nggak? Senang. Alhamdulillah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alhamdulillah. alamin ya. Semangat anak-anak, semoga sehat selalu ya. Kita bersama-sama. Kenapa sayang? Kenapa? Gila mau bilang dulu kayak waktu PG sama Alvaro sekelas. Oh, sama Alvaro sekelas. Mana Alvaro? Lagi. Alhamdulillah ya. Terima kasih anak-anak ya. Semoga sehat selalu. Salam sama Bunda Dina ya. Di sini yang sekelas lagi siapa yang sekelas lagi? Yang dulunya sekelas siapa? Coba. Yang sekelas lagi siapa? Aku sama Farina. Sama Farina. sama Farina. Alhamdulillah. Ya alamin. Ya, sama Ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Ada yang bertanya lagi? Nah, seru kan hari ini? Seru? Senang? Senang tidak? Nah, alhamdulillah ya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di pembelajaran PAI ya. Kita akan simak lagi videonya lagi.
Assalamualaikum lagi. Alhamdulillah. Iya, belum ditutup. Coba kita foto dulu bareng-bareng yuk. Mana buku PAI-nya? Foto dulu. Yuk, mana? Buku PAI-nya mana buku PAI-nya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, tahan dulu ya. Sebentar. Alhamdulillah, terima kasih Bu Alka, terima kasih Bu Susan, terima kasih Bu Susi. Terima kasih ya semuanya ya. Alhamdulillah. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.